tahun yang lalu ya. Oh, 36 tahun. Masih muda ya? Lumayan sama Om kayaknya semua kegiatan itu kinerjanya itu ada di LPPM. Unwim itu berprestasi loh. Unwim itu memiliki nilai loh gitu. Iya. Gitu. Jadi Unwim itu bukan universitas sembarangan. Sebagai LPPM ini sebagai lembaga yang sudah terakreditasi terstandar ISO dalam melakukan kegiatan penelitian, pelatihan, kemudian pengabdian kepada pada masyarakat. masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Well, hello everyone. Wah, senang sekali saya Bayu Jaka Magistra bisa kembali memandu acara podcast Humas Unwim pada kesempatan video kali ini ya. Hari ini kita syuting pada tanggal 22 Maret 2024 dan bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan ya. Bagaimana by the way puasanya sahabat Unwim semuanya? Apakah lancar-lancar saja, tidak ada satupun hari yang bolong ya? Gas terus puasanya ya, gas terus juga ibadahnya. Baik sahabat Unwim semuanya, pada kesempatan video kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang dosen muda, doktor muda ya, cantik, elegan, dan banyak prestasinya ya. Dan pada periode kali ini beliau diamanahi sebagai Sekretaris LPPM Universitas Yunaya Mukti. Pada video kali ini kita akan coba korek-korek mengenai LPPM Unwim, mengenai program kerjanya, prestasinya, dan segala macamnya ya. Penasaran kan siapa tamu saya pada kesempatan kali ini? Monggo silahkan Ibu datanglah ke studio podcast Humas Unwim. Tepuk tangan dong semuanya. Iya, kebetulan di sini ada 2.000 orang nih di studio podcast Humas Unwim ya. Waduh, betul sekali kan itu kalau misalkan Ibu yang satu ini berfoto bersama mahasiswanya itu suka tertukar mana mahasiswanya mana dosennya gitu ya, saking cantiknya gitu. Oke. Baik, Ibu silakan perkenalkan kepada sahabat Unwim siapa nama dan sebagainya, silakan. Oke, terima kasih Om Bayu. Karena aku manggilnya Om Bayu ya. Ya nggak apa-apa. Om Bayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, sobat Unwim semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Kita masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya puasanya lancar. Ya. Perkenalkan, saya Kovertina Rami Indriana. Saya lahir 36 tahun yang lalu ya. Oh, 36 tahun. Masih muda ya? Lumayan sama Om, kayaknya lebih tua Om kayaknya. Iya, tuan saya sih memang. Oh ya, mohon maaf Ibu, mikrofonnya didekatkan. Oke. Ya, silakan. Jadi saya lahir di Cirebon 7 Januari 1988. Jadi sekarang saya usianya 36 tahun. Oh, nggak kelihatan ya 36. Padahal udah anak 2 dan udah 36 tahun Om. Oke. Gitu. Jadi kemudian saya background dari pendidikan S1, S2 saya dari Unwim. Kemudian saya S3 saya dari Unpad. Gitu. Alhamdulillah setiap sekolah, setiap kuliah saya dapat beasiswa terus Om. Oh, oke. Jadi bukan karena saya banyak duit nih Om, bukan saya banyak uang gitu sekolah terus, tapi karena saya alhamdulillah setiap sekolah, setiap kuliah saya dapat beasiswa terus mulai dari S1, S2 dan S3 dan terakhir menarik. saya dapat beasiswa Budi DN Om. Budi DN. ya? Ya, beasiswa Budi DN 2016, beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri tahun 2016 dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan doktor saya tepat waktu selama 4 mantap tahun ya. gitu. Dan ya alhamdulillah 2021 awal Februari saya mendapatkan gelar doktoral saya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Tuh, Sobat Unwim, betul sekali. Ibu Dr. Kovertina ini mendapatkan banyak prestasi ya. Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan program doktornya secara tepat waktu ya. Nah, oke, kita langsung aja ya Bu Dr. Kovertina. Iya. Kita akan berbincang-bincang santai saja mengenai LPPM Universitas Yunaya Mukti ya. Oke, let we see. Baik, Ibu Kovertina, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dielaborasi sedikit ya, singkat saja mengenai LPPM. Sebetulnya LPPM itu lembaga apa sih supaya
sahabat Unwim tahu gitu ya mengenai LPPM? Silakan. Oke, LPPM itu sebetulnya setiap lembaga atau setiap universitas itu dia punya LPPM. LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi lembaga LPPM itu menaungi semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Karena kan kita tahu semua ya, perguruan tinggi itu memiliki tugas-tugas fungsi tupoksi sebagai melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma perguruan tinggi kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dua bagian itu, penelitian dan pengabdian masyarakat, kita yang mengelola, kita yang melaksanakannya, dan dibantu oleh para dosen yang memang harus melakukan Tridharma perguruan tinggi. Ya, salah satunya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Siap. Kita juga selain karena kita juga sebagai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentunya di sana ada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan oleh mahasiswa. Kita juga melakukan kerjasama, Om. Kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah swasta maupun pemerintahan seperti itu. Gitu. Oke. Ya, berarti sesuai dengan namanya ya, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi singkatnya LPPM itu memfasilitasi, mungkin seperti itu ya Bu Dokter ya, memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen ya. Seperti dan itu. Juga, LPPM juga itu merupakan suatu indikator, Om. Indikator dari suatu kinerja dari perguruan tinggi. Kinerja suatu perguruan tinggi dan tingkatan dari suatu perguruan tinggi. Karena tingkatan dari suatu perguruan tinggi itu nanti didasarkan oleh klaster berdasarkan penelitian dan pengabdiannya, berdasarkan kinerja perguruan tingginya. Nah, di situ, nanti semua kegiatan itu kinerjanya itu ada di LPPM. Semua kinerjanya itu ada di LPPM untuk penelitian dan pengabdian. Oke. Dan alhamdulillah sekarang saya sebetulnya baru, Om, di LPPM baru mau 4 tahun gitu. 4 tahun ya. Oke. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali gitu ya, udah banyak kemajuan dari LPPM Unwim dari sebelum sekarang gitu. Iya. Jadi dulu sama sekarang itu perbedaannya, alhamdulillah kita sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik sekarang ya. Salah satunya kita sudah naik klaster dari klaster binaan dan sekarang kita sudah menjadi klaster Pratama, Om. Oh, oke, luar biasa ya. Sekarang klasternya meningkat ya, Universitas Hunaya Mukti. Pada saat Ibu Kofartina ditunjuk sebagai sekretaris ya di LPPM Unwim. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa mungkin bisa dibilang sekilas ya, yang banyak mengambil manfaat dari LPPM itu dosen ya. Betul. Kalau mahasiswa seperti apa mengambil manfaat dari LPPM itu, bisa diberi contoh? Ya, karena tadi kan saya sudah bilang ya, tadi rekan Unwim, sahabat Unwim semua, karena LPPM itu merupakan suatu lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menaungi kegiatan penelitian dan pengabdiannya para sivitas akademik, khususnya dosen. Nah, di situ ada mahasiswa gitu. Mahasiswa apa peranannya? Nah, mahasiswa itu ikut dengan dosennya untuk melakukan penelitian gitu. Jadi bisa penelitian dosen tersebut dijadikan bagian-bagian subbab dari tugas akhir atau skripsi mahasiswa tersebut. Oh, oke. Gitu. Menarik. Penelitiannya dosen nih. Penelitiannya dosen, tapi yang mengerjakan mahasiswa, dan nanti dari situ bisa dijadikan bagian-bagian judul-judul kecil, sub-sub judul untuk tugas akhirnya. Oh, untuk skripsi mahasiswa ya. Jadi kan itu mengambil manfaatnya karena kan bisa membantu mahasiswa juga dalam penelitian percobaannya. Gitu. Jadi mahasiswa itu dia bebas untuk cost untuk biaya penelitiannya karena kan sudah tercover di penelitiannya dosen. Iya. Jadi mahasiswa itu bebas biaya penelitian, itu salah satunya. Oke. Dan mungkin bisa menjadi juga ada kedekatan dengan dosennya. Gitu. Jadi bisa nanti ada beberapa yang mahasiswa tersebut ikut penelitian dosen dan menjadi asistennya atau bisa jadi ditarik ke lembaganya. Ya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Oke. Dan biasanya juga dosen jika lo melakukan penelitian suka ada hibah gitu. Betul. Ya.
Karena kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu itu kita dananya itu dari hibah, dari hibah dalam dan dari hibah luar. Gitu. Oh, di dalam juga ada ya? Ada, gitu, dari hibah dalam dan dari hibah luar gitu. Contohnya kalau dari hibah luar kita itu alhamdulillah kita mendapatkan setiap tahun kita itu selalu mendapatkan hibah dari Kemendikbud Dikti Oh, gitu, alhamdulillah. dari Kemendikbud Dikti dan itu selalu setiap tahun itu selalu ada untuk Unwim gitu. Kemudian itu dari luar. Nah, kalau misalnya dari dalam kita juga kita yang LPPM Unwim yang menyelenggarakan hibahnya gitu. Yang mengadakan kegiatan hibahnya. LPPM Unwim dari mana dananya? Nah, LPPM Unwim dananya itu dari kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang kita dapat, kerjasama yang kita dapat dengan luar, baik pemerintahan maupun swasta. Seperti itu, misalnya kita punya kerjasama nih dengan Jawa Barat, dengan Satuan DPRD Jawa Barat, kemudian dengan Satuan DPRD Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, itu kan setiap tahun tuh paling tidak 10 Om. Oh gitu. 10 kerjasama 10 kegiatan. Sorry, betul-betul. 10 kegiatan gitu. Jadi ada paling tidak 1 tahun itu ada 20 kegiatan dari satuan saja. Gitu. Nah, itu kan ada apa ya, income pemasukan ya. Ada income, ada bagi LPPM. Untuk LPPM. Nah, kita dari LPPM itu nanti ada anggaran memang untuk kegiatan penelitian dan pengabdiannya. Nah, jadi makanya kita membiayai kegiatan penelitian dan pengabdiannya dari hasil yang kita dapat dari kerjasama dari pekerjaan kita dengan yang lain. Oke, siap. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat Unwim semuanya, ini saya sekaligus iklan, gak apa-apa ya? Apa dong? Kepada sahabat Unwim nih, terutama yang mau lulus SMA dan bingung ya mau kuliah di mana, jangan ragu untuk kuliah di fakultas manapun ya, di Universitas Winaya Mukti. Selain biaya semesterannya itu bisa bebas karena ada beasiswa, biaya tugas akhirnya pun bisa di cover ya, cover ya, dengan ikut kegiatan bersama LPPM Unwim. Wah, itu jangan tunggu apa lagi ya sahabat Unwim yang mau lulus SMA, silahkan daftar ke Universitas Winaya Mukti. Wah, luar biasa. Aku juga mau promosi nih. Silakan, Bu Cover. Karena kan saya juga kan alumni Unwim. Oh iya, betul sekali. S1, S2 saya dari Unwim gitu. S1, S2 saya tuh dari Unwim. Jadi ya Unwim itu berprestasi loh. Unwim itu memiliki nilai loh gitu. Iya. Gitu. Jadi Unwim itu bukan universitas sembarangan. Sembarangan, gitu. betul sekali. Jadi Unwim itu memiliki nilai yang memiliki value yang tinggi gitu ya. Ya salah satunya ya alhamdulillah yang bisa Om lihat gitu. Kita bisa bersaing di dunia kerja, kita bisa bersaing di nasional gitu. Karena alhamdulillah saya sebagai dosen, saya kebetulan juga saya dosen di Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi. Sebagai dosen saya juga suka ikut nih Om hibah-hibah Kemendikbud Dikti dari secara nasional gitu ya, dan alhamdulillah setiap tahun saya juga mendapatkan hibah itu gitu, baik PFR penelitian kerjasama fundamental antar perguruan tinggi, hibah dosen pemula, kemudian hibah disertasi doktor dan lain sebagainya, dan kegiatan hibah pengabdian pun saya pernah dapat gitu. Suka mendapatkan setiap tahun seperti itu Om. Jadi makanya itu kan dalam lingkup nasional. Dalam lingkup nasional. Jadi alumni Unwim itu tuh dia memiliki nilai juga yang tinggi gitu. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Unwim gitu. Karena lulusan Unwim itu, alumni Unwim itu dia memiliki value yang tinggi juga, memiliki nilai yang tinggi juga gitu. Dan setara dengan lulusan alumni dari perguruan tinggi besar seperti Unpad, ITB dan lain sebagainya. Seperti itu. Sahabat Unwim tuh ada testimoni langsung dari alumninya tuh ya, yang sekarang sudah sukses juga. Oke, baik Ibu Cover. Pertanyaan berikutnya, tadi kan yang bisa dibilang mengambil manfaat itu adalah sivitas akademika Unwim ya, dosen dan mahasiswa. Kalau untuk masyarakat umum nih, apakah ada manfaatnya gitu keberadaan LPPM Unwim ini? Silakan. Betul. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, karena kita kan tadi kan sudah saya sebutkan LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita juga melakukan pengabdian nih Om. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian. Kebetulan kita punya desa binaan. Kita punya desa-desa binaan di sekitar Tanjung Sari. Ada beberapa desa yang menjadi binaan LPPM. Nah, kegiatan dari desa binaan itu kita setiap semester kita melakukan kegiatan pengabdian di desa binaan tersebut gitu. Jadi misalnya
kita melakukan kegiatan penanaman tanaman gitu, kegiatan penanaman tanaman atau Jumat bersih atau misalnya kegiatan ekoenzim gitu, penuangan ekoenzim atau misalnya pengelolaan sampah organik dan lain sebagainya di desa-desa binaan yang yang nantinya akan memberikan manfaat pada masyarakat desa sekitar di sana seperti itu. Oke. Wah, ternyata ada juga kontribusinya ya untuk dong, masyarakat pasti, sekitar, itu harus. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ya. Kalau menurut Ibu Dr. Covertina nih, sepengetahuan Ibu Dokter ya, apa sih kira-kira yang menjadi ciri khas LPPN Unwim ya, yang membedakan LPPM Universitas Winaya Mukti dengan LPPM universitas yang lain? Oh, pasti ada. Oke, mau tahu silakan. apa? Mau dong. Aku kasih tahu ya. Silakan di-spill dong, di-spill. Ya, alhamdulillah gitu ya, selama hampir 4 tahun saya di LPPM itu beserta dengan Bapak Ketua LPPM. Kebetulan Bapak Ketua LPPM itu Bapak Dr. Dodi Sukmayana, beliau adalah sekwan di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan beliau itu sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai gitu, dan beliau sangat mendukung sekali dan sangat mensupport sekali. Nah, kita LPPM alhamdulillah kita ini dalam 4 tahun ini, yang pertama kita ini sebagai lembaga yang sudah ter-ISO sudah ter-ISO mantap. 9001 2015 Oke. sebagai lembaga has been successful assessment and comply with following nih apa nih Om, provision of study, research, training, and community service ya. Oh iya, penelitian dan kemudian kepada masyarakat ya, betul ya, betul. Gitu. Jadi kita ter-ISO sudah lembaga kita itu lembaga LPPM Unwim ini kita sudah ter-ISO gitu, sudah terstandar ISO 9001 2015 dan ini merupakan standar nasional gitu. Nasional. Seperti itu. Jadi kita sebagai LPPM ini sebagai lembaga yang sudah terakreditasi terstandar ISO dalam melakukan kegiatan penelitian, pelatihan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Siap. Ini apa sih namanya? Ini fotokopinya. Kalau untuk yang aslinya sudah saya serahkan ke Bu Rektor. Waktu itu rektornya masih dengan Prof. Ai ya. Oke. Kalau untuk piagamnya yang sudah dipiagam, yang sudah dicetak, yang sudah dirapih gitu, itu sudah diserahkan ke Bu Rektor. Oke. Kemudian kita terus satu juga ya, ada lagi apa lagi? Alhamdulillah ini ada surat, ini juga ada surat, kita juga punya surat rekomendasi. Rekomendasi dari BPSDM nih rekan-rekan sobat Unwim. BPSDM. Itu kita punya surat rekomendasi dari BPSDM, dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Republik Indonesia, dalam hal menjalankan atau melaksanakan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah DPRD se-Jawa Barat. Oke. Jadi makanya Unwim ini, LPPM Unwim ini, karena kita memiliki surat rekomendasi ini jadi kita bisa menyelenggarakan kegiatan dewan, kegiatan anggota dan pimpinan DPRD sekitar Jawa Barat seperti itu. Karena tidak semuanya nih rekan-rekan, tidak semuanya ya? Betul. Karena tidak semuanya lembaga LPPM atau lembaga instansi terkait yang bisa melakukan kegiatan pelatihan BIMTEK tersebut sebagai fasilitator. Kalau tidak punya surat rekomendasi punya surat rekomendasi ya. Gitu. Unwim sudah punya sekarang ya. Wih, mantap. Kalau tidak salah di Jawa Barat ini baru yang saya tahu ya. Yang baru saya tahu ini baru Unpas, dan Unida, Universitas Juanda gitu. Kalau yang lainnya belum gitu. Karena tidak semua perguruan tinggi memiliki surat rekomendasi ini seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi tahapannya sudah cukup bagus ya. Amin. Jadi kalau menurut istilah bahasa Inggrisnya itu ahead of its crowd. Amin. Ya. Amin. Oh, kita juga satu ini. Ini sekaligus ya. Penghargaan ya, yang dicapai oleh LPPM nih apa aja nih? Silakan Bu. Kita dapat penghargaan dari Tribun sebagai dari kategori umum dari apresiasi Tribun Jabar untuk LPPM dalam bidang silakan. Inovasi. Diperlihatkan ke sahabat Unwim. Apresiasi dalam bidang inovasi ya. Oke.
Oke. Apresiasi dalam bidang inovasi ya Dalam dari bidang Tribun Jabar. Ada inovasi. prestasi apa lagi silakan Bu Apa Cover? paling ini kita waktu itu kita ikut serta dalam talk show Talk show. nasional gitu. Jadi kita dulu pernah ngadain talk show nasional dan LPPM Unwim berperan serta di sana. Oke. Seperti itu. Wah, good, mantap sekali. Nah, masih inline dengan award ya atau penghargaan. Di sini ada yang namanya LPPM Award nih, sahabat Unwim ya. Betul. Kelihatan? Kita juga pernah ngadain LPPM Ya, Award. coba dijelaskan. Gitu. Jadi kita pernah mengadakan LPPM Award untuk ada 2 nih kegiatan LPPM Award ini. Yang pertama kita pernah ngadain untuk untuk yang dosen-dosen yang berprestasi dan untuk kinerja fakultas yang terbaik. Kinerja Saat fakultas itu terbaik. Kinerja fakultas terbaik itu dimiliki oleh Fakultas Pertanian. Dari apa indikatornya? Kita lihat dari indikator penelitian, kegiatan penelitian dan pengabdian yang paling banyak, dosen-dosennya yang paling aktif. Kemudian kita indikatornya dari hibah yang paling banyak dimiliki oleh fakultas. Kemudian dari HKI, hak kekayaan intelektual gitu. Nah, saat itu yang dimiliki yang terbanyak indikator semua itu dimiliki oleh Fakultas Pertanian. Dan kita kasih award nih gitu. Kita kasih award ke Fakultas Pertanian dalam kegiatan LPPM Award tersebut. Seperti itu. Dan kita juga alhamdulillah kemarin ya, kita alhamdulillah dari Unwim ini kita menetaskan menetaskan 6 guru besar. Alhamdulillah. Oh iya, betul ya kemarin ya. Gitu. Iya. Kemarin ada Prof Budiasi, Prof Lia Amalia, Prof siapa lagi? Tintur Muktini, kemudian Prof siapa lagi? Prof Nur Cahyani. Bu Nur Cahyani. Iya. Satu lagi siapa kok saya lupa. Gitu, ada ya pokoknya ada 6 ya totalnya ya tahun ini. Wah, luar biasa. Besar, kita juga apresiasi memberikan penghargaan. Ya, kita juga memberikan penghargaan dari LPPM Award untuk ke-6 guru besar kita yang kemarin pengukuhan guru besar itu. Oke. Saya rasa harus gitu Om. Saya rasa harus kita berikan award, kita berikan penghargaan kepada orang-orang tersebut, kepada fakultas tersebut, karena itu sebagai bentuk rasa bangga kita atas prestasi, atas kerja keras, kinerja yang sudah dilakukan, yang sudah dicapai. Karena kan apa yang kita lakukan itu tidak bisa serta-merta mudah kita dapatkan. Betul. Tentunya dengan perjuangan, betul sekali. Dengan kerja keras. Gitu. Makanya kita mengadakan LPPM Award tersebut untuk apresiasi kita kepada guru besar yang sudah dicapai gitu. Kinerja mereka yang sudah didapatkan dengan susah payah gitu. Mungkin dengan air mata. Nah, betul sekali ya. Darah, air mata dan keringat mungkin ya. Gitu. Oke, wah luar biasa ya, ada LPPM Award nih sahabat Unwim ya. Ada ini enggak LPPM Award tadi kan disebutkan untuk dosen ya. Pencapaian penelitian untuk mahasiswa ada mungkin? Kalau untuk mahasiswa kita baru mengadakan baru sebatas itu aja sih Om. Baru kita hire nih untuk kegiatan penelitian. Sebatas itu dulu ya. Hire nih untuk kegiatan pengabdian juga Om. Jadi kepada desa binaan kita juga kan mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat nih di desa binaan. Nah, kita juga melibatkan mahasiswa di sana. Baru sebatas itu. Baru sebatas itu ya untuk mahasiswa ya. Itu. Dan nanti hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut nanti kita publish di jurnal kita PKM. PKM Sadeli, karena kita punya jurnal PKM Sadeli. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Dan kita lagi proses akreditasi jurnal. Wis, mantap. Mudah-mudahan jurnal PKM Sadeli akreditasinya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, Ibu Covertina, next question. Nah, terkait dengan penelitian, terutama penelitian ya, ada nggak penelitian yang paling spektakuler atau paling fenomenal yang pernah diterima oleh LPPM Unwim? Sepengetahuan Ibu Covertina. Dari mana dulu nih? Dari luar dulu? Dari pemerintahan dulu? Iya, bebas. Atau dari Kemendikbud? Alhamdulillah kalau untuk yang paling spektakuler gitu ya, untuk pecah gitu. Ada beberapa mungkin ya. Ada beberapa ya. Aku sebutinnya beberapa. Boleh. Ada beberapa sih. Yang pertama, kita alhamdulillah tahun kemarin 2023 kita mendapatkan hibah PFR, fundamental reguler. Gitu. Penelitian hibah penelitian fundamental reguler itu kegiatan penelitian kerjasama antar 2 perguruan tinggi. Saya memakai Unwim dan
Universitas Majalengka. Universitas Majalengka. Gitu. Kita kolaborasi penelitian dengan gitu. Itu kegiatannya itu multi years gitu untuk 3 tahun untuk kegiatan yang 3 tahun dan itu dananya per tahun sekian ratus juta. Jadi kalau 3 tahun itu ya besar lah gitu. Kali 3 gitu ya. Kali 3 jadi hampir 600 ya. 3 tahun mantap. Ini gitu. Wah, spektakuler itu betul sekali. Itu hibah yang besar. Kemudian terus kita juga mendapatkan juga hibah-hibah seperti kegiatan-kegiatan dari Setwan. Kegiatan-kegiatan BIMTEK pelatihan dari Setwan itu dengan nilai yang tentunya yang besar seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Wah, betul-betul fenomenal dan spektakuler ya. Wah, mantap sekali. Baik. Pertanyaan berikutnya, nah ini mungkin bagi Ibu Kovertina dan juga Pak Dodi ya, selaku Ketua LPPM, apa sih program atau rencana yang akan dicapai di masa berikutnya? Silakan. Oke, kita masih dalam konteks menaikkan gitu yang sekarang kita lakukan yang sudah kita lakukan dan meningkatkan yang sudah ada gitu. Contohnya misalnya kita sebagai lembaga yang sudah ter-ISO dalam yang sudah terstandar ISO untuk melakukan kegiatan pendalaman tugas anggota dan pimpinan DPRD. Kita terus melakukan itu. Kita sebagai lembaga, sebagai fasilitator kegiatan BIMTEK, pelatihan dan sertifikasi profesi itu tetap kita akan laksanakan dan kita tingkatkan. Kemudian yang lainnya kita akan peningkatan akreditasi jurnal, Om. Peningkatan akreditasi jurnal ya. Akreditasi jurnal. Kemarin alhamdulillah kita ini kan di LPPM ada jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jurnal penelitian kita punya jurnal inovasi, kemudian kita punya jurnal organum, Paspalum, Winaya Mukti, Wana Mukti dan kemudian jurnal Geoplanat gitu. Dan alhamdulillah itu sudah naik. Akreditasinya. Sintanya sudah naik, akreditasi kita sudah naik. Seperti kemarin organum dari Sinta 3 kita sudah Sinta 2 sekarang organum gitu. Kemudian untuk yang pengabdian pada masyarakat jurnal PKM Sadeli sekarang kita lagi proses akreditasi. Mudah-mudahan kita bisa mencapai Sinta. Amin, gitu. amin. Itu paling gitu. Dan tentunya alhamdulillah kemarin kita sudah di Pratama dari binaan dari klaster binaan ke klaster Pratama. Mudah-mudahan nanti 2 tahun kemudian kita bisa naik lagi ke Madya. Terus meningkatkan amin. Tinggi. Oke, wajib ya. Iya. Oke, sehingga value dari Unwim sendiri menjadi naik juga ya. Oke. Wah. Baik, Bu Dr. Kovertina, tak terasa kita berada di ujung video ya. Aduh, sebetulnya saya ingin mempertajam nih dan juga memperpanjang durasi ngobrol-ngobrol kita ya, tapi apa daya waktunya terbatas. Jadi mungkin sebagai closing statement nih Ibu Dr. Kovertina, silakan sampaikan ke sahabat Unwim, mungkin promosi atau mungkin ajakan, silakan Bu Kovertina. Halo Sobat Unwim, rekan semua. Saya Kovertina Rahmi Indriana. Tentunya sebagai alumni saya mengajak adik-adik semua, adik-adik SMA yang bingung mau kuliah di mana, nggak usah bingung. Karena di sini di lingkungan Tanjung Sari, Sumedang dan sekitarnya punya universitas yang bagus loh, yang memiliki value yang tinggi loh. Oke. Ayo kuliah, jangan ragu lagi untuk memilih Universitas Winaya Mukti untuk melanjutkan pendidikan adik-adik semuanya. Kemudian jangan ragu untuk masuk di Unwim. Kenapa? Karena banyak sekali beasiswanya. Itu dia. Beasiswa sekolah dan juga termasuk beasiswa untuk nanti untuk nanti bisa ikut ke penelitian dosen gitu. Jadi kan bisa mengurangi kos untuk biaya penelitiannya. Oke. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Unwim. Dan tentunya Unwim mudah-mudahan terus menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, tuh dengerin sahabat Unwim ya, terutama sahabat Unwim yang mau lulus SMA dan mau melanjutkan ke tingkat S1 ya. Jangan ragu, sudah ada testimoni dari alumninya sendiri S1 dan S2-nya di Unwim nih, Bu Dr. Kovertina nih ya. Dan jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Winaya Mukti ya. Dan raih juga berbagai beasiswa ya, tidak hanya beasiswa untuk studi, tapi juga ada beasiswa atau hibah untuk penelitian tuh yang difasilitasi oleh LPPM Universitas Winaya Mukti.
Oke, baik Bu Dr. Covertina, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alright. Baik sahabat Unwim semuanya, tiba saatnya kita di ujung video ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Unwim semuanya. Dan jangan lupa kepoin nih semua sosial media Universitas Winaya Mukti ya. Ada Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, ada juga TikTok, YouTube dan sebagainya, segala ada pokoknya ya. Tinggal ketik Humas Unwim. Semua informasi tentang Universitas Winaya Mukti tumplek di situ semuanya ya. Karena kita dan tim selalu mengupdate semuanya di sosial media Universitas Winaya Mukti. Dan jangan lupa juga kunjungi website resmi Universitas Winaya Mukti di www.unwim.ac.id. Di dalam website tersebut pun ada link untuk penerimaan mahasiswa baru. Oke baik, sahabat Unwim semuanya, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan, teknologi terkini. Bye everyone. Hello, bye.